Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi dengan kami di Rafli Hakiki Channel. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami ini terus berkembang, bisa memotivasi teman-teman sahabat petani kopi seluruh penjuru Indonesia. Di edisi kali ini kita akan membahas tentang perawatan kopi untuk mendongkrak produksi kopi di kebun kita. Tentunya itu perlu teori, tetapi kesemuanya itu tidak cuman hanya teori yang kita pahami. Praktek itu jauh lebih penting ketimbang teori. Kalau cuman teori aja, namanya teori, ya cuman bisanya ngomong aja, ngomong-ngomong, disuruh praktek biasanya kurang begitu paham teman-teman. Jadi kesimpulannya begini, ketika kami melakukan penyimpanan bahan untuk tahun demi tahun untuk mendongkrak produktivitas kopi di kebun kita, tentunya kita tidak hanya bisa mengandalkan bahan itu yang memasuki B2 ketika tahun berikutnya. Tidak sedikit yang menyimpulkan bahwasanya penyimpanan bahan itu harus memasuki B2. Namun kalau bagi kami pribadi tidak seperti itu. Ya silahkan, kalau menurut jenengan ini, tip kami ini bermanfaat, silahkan dipraktikkan di kebun teman-teman masing-masing. Satu contoh yang ada di hadapan kami kali ini, ada satu batang kopi yang mana rantingnya ini sekarang sudah memasuki B2 seperti ini. Ini memasuki B2 teman-teman. Yang pada awal titik tumbuhnya di sini, di bawah situ. Jadi yang ini kemarinnya B1, sekarang memasuki B2. Namun kalau kita hanya mengandalkan B2, yang jelas produksi di kebun kita tidak ubahnya, itu hanya jalan di tempat saja teman-teman. Satu contoh, kita hanya mengandalkan B2 yang seperti ini. Anggaplah ini cuma 3 tunas yang kita pelihara yang memasuki B2. Maka yang 3 tunas itu yang berbuah untuk tahun 2024 nantinya. Namun kalau bagi kami tidak jadi masalah kita simpan bahan B0 ini meskipun ini masih memasuki B1. Dengan tanda kutip bahwasanya bahan B0 ini tidak searah dengan bahan ini, makanya dia tidak mengalami tumpang tindih pada bahan lanjutan B2. Satu contoh ini. Ini memasuki B1, kemarinnya kita simpan. B0-nya yang ini. Yang ini kemarinnya B0, sekarang memasuki B1. Yang ini memasuki B2. Jadi untuk mendongkrak produktivitas di kebun kita, tentunya kita simpan bahan itu sebanyak mungkin. Yang penting itu tidak mengalami tumpang tindih. Satu. Yang kedua kalinya, bahan B0 ini selaras dengan bahan lanjutan ini. Maksudnya dari segi pertumbuhannya. Kalau ini diumpamakan 5 ruas sekarang, paling tidak yang ini 3 atau 2 ruas. Biar tidak mengalami buah penyelang nantinya. Itu. Jadi banyak yang beranggapan bahwasanya tidak baik kita simpan bahan di B1. Namun kalau bagi kami pribadi tidak jadi masalah kita simpan bahan B0 itu ketika ranting ini meskipun memasuki B1. Yang jelas kita mempunyai 3 bahan untuk lanjutan B2, lalu kita topang dengan B0 kemarinnya yang memasuki B1 untuk saat ini. Paling tidak kita simpan 3 juga di situ, kita mempunyai 6 bahan di situ. Kita mempunyai 6 bahan untuk diproduksikan untuk tahun depan. Anggaplah ini 3 bahan dengan 3 bahan lagi yang memasuki B1 untuk tahun depan. Maka kita mempunyai 6 bahan. Kalau dalam satu bahan ini, dalam lanjutan ini bisa anggaplah berproduksi kira-kira. Namun kesemuanya ini kita tidak mempunyai kewenangan teman-teman. Ini cuma kira-kira kita anggaplah paling tidak 1 on atau 2 on dalam satu tunas raja. Kalau kita mempunyai 6, ya kita tinggal kalikan. Seperti itu kalau kami. Satu contoh ini lagi, ini B2 kemarinnya kita simpan itu B1. Jadi untuk menopang bahan lanjutan yang sedang memasuki B2, kita bantu dengan bahan B0 yang akan memasuki B1. Jadi kesimpulannya sudah tidak jadi masalah kita simpan bahan itu memasuki B1 ataupun memasuki B2. Kita
pelihara sebanyak mungkin bahan itu, namun kesemuanya tidak perlu kita simpan ke semuanya juga. Jadi di situ ada segi sortasi, ada pemangkasan dan lain sebagainya nanti. Jadi untuk tahun depan kalau kita simpan bahan ini, diumpamakan di bulan 11 kayak sekarang, maka bahan ini akan memasuki B0, akan memasuki B1, panjangnya seperti ini teman-teman. Panjangnya seperti ini. Bahan yang kemarinnya kita simpan di bulan 11. Maka dari itu kita tidak mengalami keraguan untuk memangkas bahan yang sedang memasuki B2 untuk tahun depan, akan kita pangkas langsung. Lalu untuk berikutnya seperti apa? Ya seperti ini. Ini kita simpan ke semuanya nanti. Bahan-bahan ini yang masih memasuki 2 ruas kita simpan. Kita pangkas nanti dari sini, dari lepas bahan untuk tahun depan ketika panen kopi, untuk membantu yang ini. Yang ini memasuki B2, yang ini memasuki B1 nanti. Seterusnya seperti itu kalau kami pribadi. Silahkan kalau mau diterapkan ya monggo. Yang penting pada intinya kata saya tadi itu, bahan itu tidak mengalami tumpang tindih pada bahan lanjutan yang akan memasuki B2 untuk tahun depan. Keadaan buah seperti ini sekarang teman-teman, alhamdulillah masih bisa dibilang meskipun kena kemarau ekstrim di Jember ini, alhamdulillah masih jadi buahnya. Ini pembungaan terakhir teman-teman. Makanya banyak yang beranggapan pembungaan itu biasanya terjadi dalam setahun itu cuma 3-4 kali. Tidak seperti itu. Ini pembungaan mulai dari bulan 5 kayaknya kemarin, terus berlanjut. Dan ini pembungaan yang paling terakhir biasanya, yang akan kita petik nanti insya Allah di bulan 9. Karena pembungaan ini biasanya ketika musim penghujan itu normal, biasanya di bulan 8 akhir, atau biasanya di bulan 9 pembungaannya. Dan itu bahan-bahan itu memasuki B1 sekarang, dan itu kita simpan kemarinnya di bahan yang sedang memasuki B1 pula. Jadi kita simpan B0 itu di posisi yang ranting yang sedang memasuki B1. Satu contoh, kita kasih contoh lagi di atas teman-teman. Ini keriting, yang ini keritingnya seperti ini. Inilah kemarinnya pembungaan, alhamdulillah jadi. Yang inilah bahan aslinya, masih memasuki 2-3 ruas. Tapi tinggi ini teman-teman, tinggi. Tapi nih, seperti inilah bahan kami, yang mana kemarinnya ranting ini masih memasuki B1, kita simpan bahan-bahan itu. Kalau kita simpan di bulan 11, maka bahan ini akan sepanjang ini. Tentunya kita bisa bisa memilih nantinya apakah ini akan kita lanjutkan atau tidak. Seperti ini, besar-besar seperti ini teman-teman. Sudah bahan-bahannya agak tinggi ini teman-teman, seger-seger sudah. Yang ini pun pembungaan yang terakhir kalinya kemarinnya. Alhamdulillah pun jadi. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.